Bab ke-20. Setelah makan siang, Liu Yehan meminjam 3.000 gram kristal energi dari Liu Fugui. Datang ke meja layanan rumah lelang dan membayar biayanya. Liu Yehan memenangkan total 4 item dalam lelang ini. Senapan serbu praktisi langkah, 500 gram. 1 pecahan meteorit, 500 gram. 10 budak, 2.000 gram. Perdebatan energi tingkat kedua, 20.000 gram. Total konsumsi, 23.000 gram kristal energi. Dagingnya sakit, Liu Yehan yang semula kaya raya, tiba-tiba menjadi miskin dan berhutang 3.000 gram. Adapun emas di ruang penyimpanan, Liu Yehan tidak akan pernah menjualnya di dunia Inj. Pengiriman barangnya sangat sederhana, cukup serahkan langsung ke Liu Yehan. Saat memperdagangkan budak, ini sedikit lebih merepotkan. Tuan Liu, halo, ini adalah pengontrol budak, dan informasi di dalamnya telah diganti dengan informasi gelombang otak Anda. Administrator memberikan sesuatu seperti remote control kepada Liu Yehan. Sebuah chip budak ditanamkan di leher belakang para budak, dan bom nano 50 mikrogram ditempatkan di dalam chip tersebut. Bagi budak manapun yang ingin melarikan diri, bom nano 50 mikrogram sudah cukup untuk memisahkan kepala budak tersebut. Belakangan ini, perkembangan teknologi virtual reality memungkinkan manusia mengendalikan pikirannya secara bebas. Pengontrol budak dibuat menggunakan teknologi ini. Setelah informasi kontrol pengontrol digantikan oleh informasi gelombang otak Liu Yehan, jika Liu Yehan ingin membunuh budak-budak ini, dia dapat membuat bom nano di dalam chip meledak dengan satu pikiran. Saya tidak tahu apakah teknologinya maju atau terbelakang. 10 budak dikurung dalam sangkar sempit, semuanya kurus dan kurus. Selain itu, sebagian besar penduduk di pemukiman tersebut tidak makan dengan baik, dan lumayanlah jika makanan yang diberikan kepada para budak hampir tidak dapat menyelamatkan nyawa mereka. Budak-budak ini tidak dapat bergerak meskipun mereka tidak menggunakan bom nano untuk mengendalikan dan melepaskan mereka. Para budak meringkuk di dalam sangkar, memandang Liu Yehan di luar sangkar dengan ketakutan, tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Ya ampun, ini adalah sekelompok orang yang sedang sekarat, dan aku membeli 2.000 gram kristal energi. Liu Yehan mengeluh kepada manajer. Bos, budak-budak ini hanya bisa memakan sedikit makanan, dan itu adalah umpan terbaik saat menyerang dan bertarung. Administrator tersenyum. Ya, di sini sebagian besar budak dibeli sebagai umpan. Umpanmu sangat berharga. Kalau dihitung mundur, harga seorang budak adalah 200 gram. Kamu harus membunuh berapa banyak zombie untuk mendapatkannya kembali. Kerugian besar. Liu Yehan bergumam, dia hanya menunjukkannya kepada mereka. Administrator tersenyum dan tidak berbicara. Dia biasanya hanya memiliki budak seberat 6,7 gram, tetapi dia dipecat hingga 200 gram, yang dianggap sebagai keterampilan. Manajer membuka pintu besi, mengetuk sangkar besi dengan batang besi, dan berteriak. Keluarlah, bos ini akan menjadi tuan masa depanmu. Budak di dalam sangkar tertatih-tatih dan berjalan keluar perlahan sambil memegangi batang besi. 10 budak, 8 pria dan 2 wanita, dengan wajah kuyu, menatap Liu Yehan dengan mata kosong. Mereka seharusnya tidak terlalu tua, kebanyakan berusia sekitar 30 tahun. Kualitas para budak ini cukup bagus, dan mereka semua berada di puncak kehidupannya. Selama mereka makan dan minum cukup, mereka masih memiliki banyak kekuatan. Tapi itu tumpul, dan saya tidak punya cukup makanan atau minuman, jadi tidak ada lagi makanan untuk para budak ini. Tidak ada orang lain, Liu Yehan yang melakukannya. Liu Yehan bermaksud membangun pasukannya sendiri di sini, dan para budak ini cukup berguna. Lodage, cari mobil, kita akan kembali sekarang. Perintah Liu Yehan. Dia takut tidak satu pun dari orang-orang ini yang kembali ke villa. Akhirnya, Liu Fugui menemukan sebuah truk dan membawanya ke pintu. Kemudian dia naik bus dan kembali. Kembali ke villa, Li Liping dan yang lainnya membuat sepanci bubur agar para budaknya kenyang.
He Wenqing berjalan ke sisi Lu Haipeng dan berbisik. Lu Dage, selusin orang tiba-tiba ditambahkan. Beras yang ditemukan kemarin tidak dapat bertahan beberapa hari. Lu Haipeng secara alami tahu apa yang dia maksud, dan dia akan keluar untuk mencari makanan lagi. Tetapi ketika dia mengetahui bahwa Liu Yehan telah menghabiskan 20.000 gram kristal energi di pelelangan, dia sudah melepaskan kekhawatiran aslinya. Bisakah Anda menghabiskan 20.000 gram kristal energi? Apakah Anda takut tidak ada makanan? Terhibur. Tidak apa-apa, Engzin akan bekerja untuk bos, dan akan ada makanan. Ini bukan hanya masalah kristal energi 20.000 gram. Dari perlakuannya terhadap budak-budak yang dibelinya, terlihat bahwa para budak tersebut bisa menyantap makanan yang enak. Apakah mereka bisa melupakannya? Setelah para budak ini makan dan minum secukupnya, dia mempersilahkan mereka mandi dan berganti pakaian bersih. Setelah berpakaian, 10 orang berdiri dengan gugup di tengah ruang tamu, menyambut takdir mereka yang tidak diketahui. Ini bukan makanan terakhirnya, kan? Jika ide mereka diketahui oleh Lu Haipeng dan yang lainnya, mereka pasti akan mencemokohnya. Jika mereka dikirim untuk mati, paling banyak mereka akan makan lengkap, dan kemudian mereka akan pergi ke medan perang. Di mana lagi mereka diperbolehkan mandi dan berpakaian rapi. Ya, tidak buruk kecuali lebih kurus. Liu Yehan memandangi 10 budak itu. Setelah mereka berganti pakaian, kondisi mental mereka sedikit lebih baik. Bos, bagaimana pengaturan orang-orang ini? Lu Haipeng bertanya. Liu Yehan menggaruk kepalanya. Sejujurnya, melelang budak-budak ini hanyalah kepentingan sementara. Dia tidak punya ide tentang apa yang ingin dia lakukan. Setelah memikirkannya beberapa saat, dia berkata, "Ayo kita lakukan, kamu bisa bertanya apa keahlian mereka, menghitungnya, dan saya akan lihat bagaimana mengaturnya." Oke. Ngomong-ngomong, hitunglah keahlian di timmu. Liu Yehan berkata setelahnya. Meskipun Lu Haipeng bertanya-tanya mengapa Liu Yehan menginginkan keahlian mereka, karena bosnya memerintahkannya, dia hanya dapat melakukannya. Saya tidak punya rumah di luar kota. Saya berencana untuk menetap di sini di masa depan. Apakah ruangannya cukup? Liu Yehan bertanya. Ya, rumahku kosong. Aku akan naik dan membantumu membersihkannya. Jawab He Wenqing. Li Liping dan He Wenqing umumnya mengatur makanan, pakaian, perumahan, dan transportasi di dalam villa. Villanya sangat besar, tetapi tiba-tiba ada 11 orang yang ditambahkan, dan ruangan tiba-tiba menjadi sempit. Beberapa ruangan harus cukup untuk beberapa orang. Setelah mengatur berbagai hal, Liu Yehan membuka belah tugas sendiri untuk memeriksanya. Dia sudah menyelesaikan tugas di rumah lelang sebelumnya, tapi dia tidak pernah menerima hadiahnya. Selamat telah menyelesaikan tugas pertama. Selamat atas perolehan Anda atas teknologi transmisi titik tetap. Melihat teknologi transmisi titik tetap, total 10 titik koordinat dapat dipilih. 5 titik koordinat di dunia apokaliptik, 5 titik koordinat di dunia nyata. Fiuh. Akhirnya ada fungsi teleportasi titik tetap, dan saya tidak lagi takut pergi ke sarang zombie secara acak. Kelima titik koordinat tersebut tidak statis. Anda dapat memilih untuk menghapusnya kapan saja, lalu mengubah posisi koordinatnya. Tetapi mengubah posisi koordinat tersebut akan memerlukan 1000 gram kristal energi tingkat pertama. 1000 gram kristal energi tingkat pertama tidak terlalu mahal. Tapi kenapa sistem juga mengenali satuan mata uang di sini? Dengan kata lain, apa yang dikenali sistem sebagai energi dalam kristal energi? Karena kristal energi digunakan sebagai mata uang bersama untuk penyelesaian, pasti ada alasannya. Mungkinkah seseorang sudah bisa menggunakan energi yang ada di dalamnya? Jika tidak, tidak ada yang akan menyebarkannya, menyerap energi dalam kristal energi tingkat kedua, dan bisa mendapatkan kemampuan khusus zombie. Saya percaya bahwa seharusnya ada orang-orang di pemukiman yang mempelajari hal-hal ini secara diam-diam, dan saya tidak tahu apakah hal-hal tersebut telah dipelajari. Lupakan saja, jangan terlalu memikirkan hal itu untuk saat ini.
Ruang penyimpanannya kosong, jadi saya harus kembali untuk mempersiapkan bahan makanan berikutnya, dan emas di ruang penyimpanan harus dijual juga. Transversal. Liu Yehan kembali ke kamar yang dibantu He Wenqing untuk membersihkannya dan membuat koordinat tetap, dan kemudian kembali ke dunia nyata. Dunia nyata. Liu Yehan kembali ke kamarnya sendiri. Dia tidak perlu mengaturnya secara spesifik. Dunia nyata defaultnya adalah koordinat tetap, yaitu kamarnya saat ini. Sebelum menyeberang kembali, hari sudah sore di dunia apokaliptik, dan kembali ke dunia nyata, saat itu baru pukul 8 pagi. Perubahan pemandangan membuatnya merasa sedikit bingung, tapi untungnya, dia cepat bereaksi. Ketika saya keluar kamar, saya melihat Shidawei dan berkata kepadanya, "Viagra, saya tidak akan bekerja lagi, kamu bisa pergi bekerja sendiri." Kini saya mencoba mencari cara untuk menjual 240 kg emas yang ada di tangan saya, di mana masih ada waktu untuk melakukan hal-hal sepele, yaitu berangkat kerja. Shidawei peduli. "Apakah kamu sakit?" "Tidak apa-apa, mungkin sore hari saya akan pergi ke perusahaan dan mengundurkan diri." Liu Yehan berkata sambil tersenyum. Shidawei mengerutkan kening, menyentuh dahi Liu Yehan, dan bergumam, "Kamu tidak demam?" Liu Yehan menepuk tangan Shidawei dan berkata, "Sungguh, saya akan membuka toko dan berbisnis sendiri." 240 kg emas pasti tidak mungkin dijual sekaligus. Dia akan menjualnya sedikit, lalu membuka toko emas untuk menjualnya. Hal ini tidak hanya memaksimalkan keuntungan, tetapi juga efektif menghindari kecurigaan orang lain. Lagi pula, menjual emas dalam jumlah besar dalam jangka waktu lama pasti akan membuat orang curiga. "Apakah kamu membuka toko?" Shidawei memberikan pandangan kosong. "Jika Anda kekurangan uang, Anda dapat memberitahu saya bahwa jika Anda kekurangan uang dan saya masih bisa meminjamkan sekitar 20.000 atau 30.000 yuan. Dia pikir Liu Yehan benar-benar sedang terdesak tentang uang. Liu Yehan tidak merasa kesal, dan berkata sambil tersenyum, "Saya benar-benar memiliki tambang sekarang, dan itu masih tambang emas. Apakah Anda ingin bekerja dengan saya? Saya akan menerima Anda." Shidawei memandangnya dengan curiga. Sejak beberapa hari yang lalu, Liu Yehan bersikap aneh. Apakah orang ini mendapat hadiah besar? Dia sering membeli tiket lotre kesejahteraan, tapi Liu Yehan tidak pernah membelinya. Bahkan jika dia memenangkan jackpot, itu pasti aku. Dia mengira Liu Yehan berbohong padanya dan menjawab sambil tersenyum, "Oke, tapi toko apa yang kamu buka?" "Buka toko emas, lalu kamu akan datang menjadi manajer toko." Liu Yehan berkata dengan wajah serius. "Nyata? Sungguh, tapi mungkin perlu waktu. Kalau aku sudah selesai, kamu akan membantuku menjadi manajer toko." Shidawei bahkan tidak bertanya, dia bersedia meminjamkannya 30,0 yuan. Liu Yehan juga sangat tersentuh. Dia tahu bahwa semua uang ini adalah simpanannya, dan mereka berdua tahu segalanya dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Oleh karena itu, Liu Yehan telah menghasilkan banyak uang sendiri, dan dia tidak keberatan berbagi dengan Shidawei. "Oke, kalau begitu aku akan menunggu pemberitahuanmu." Shidawei tidak membantah, dan menjawab sambil tersenyum. Liu Yehan juga tahu bahwa Shidawei tidak terlalu mempercayainya, tapi itu tidak masalah. Ketika tiba waktunya untuk membuka toko di depannya, dia hanya bisa terkejut. Ketika dia mengetahui bahwa Liu Yehan tidak akan bekerja, Shidawei tidak membujuknya. Menurutnya, tidak masalah jika dia beristirahat 1 atau 2 hari. Liu Yehan dan Shidawei meninggalkan asrama bersama. Ia berencana pergi ke toko emas sebelumnya lagi, siap menjual beberapa kilogram lagi, menyiapkan sejumlah uang, dan membeli toko emas untuk menjual emasnya sendiri. Toko emas buka pukul 10, dan dia pergi ke pasar petani terlebih dahulu. Tentu saja, pasar petani tidak buka pada pukul 10 pagi seperti pusat perbelanjaan. Sebagai salah satu pasar terbesar di kota ini,
pasar petani telah dibuka. Kali ini Liu Yehan berencana membeli nasi, bacon, dan garam di sini. Nasi tua di sana sungguh tidak enak. Mengingat saya akan sering makan di sana di kemudian hari, sebaiknya saya membawa nasi yang enak. Ruang 1 meter kubik sangat terbatas, 1000 kilogram beras telah menghabiskan lebih dari separuh ruangan, dan kemudian digunakan 500 kilogram garam meja. Karena tidak ada garam curah yang dijual, Liu Yehan membeli garam kemasan. Lalu dia meminta seseorang untuk mengeluarkan dari bungkusan itu dan memasukkannya ke dalam tas besar. Selain garam dan nasi, saya juga membuat 500 kilogram bacon yang hampir memenuhi ruangan. Awalnya dia ingin membawa daging babi segar, tapi lebih baik dipikirkan lagi. Di hari-hari terakhir, tidak hanya manusia yang tertular, tidak terkecuali hewan. Banyak hewan menjadi gila setelah terinfeksi virus, dan mereka tidak lebih lemah dari manusia. Sekarang saatnya mengambil daging babi segar. Meskipun tidak ada yang ragu, saya khawatir tidak ada yang berani memakannya, hanya untuk menghindari masalah. Sebenarnya bacon juga memiliki risiko tersebut, namun tidak mungkin untuk tidak memakannya. Saat membeli barang di pasar petani, tentu tidak mungkin meletakkan bahan-bahan tersebut di tempat penyimpanan secara terbuka. Saya menemukan sebuah truk di pinggir jalan dan mengangkutnya ke asrama sebelum menaruhnya di ruang penyimpanan. Ini terlalu merepotkan, kamu harus mencari gudang. Liu Yehan menghela nafas diam-diam. Setelah saya selesai, ketika saya pergi ke toko emas, waktu sudah menunjukkan pukul 11 lewat. Tidak banyak orang di toko emas, tapi jauh lebih baik dari kemarin. Beberapa orang sedang melihat perhiasan. Pemandu belanja di toko emas melihat Liu Yehan datang, dan buru-buru berjalan mendekat, dan berkata dengan antusias. Tuan Liu, apa yang bisa saya bantu? Bagi tiran lokal yang datang membawa sebungkus emas ini, pemandu belanjanya masih sangat terkesan. Yang terpenting, untuk pembelian kemarin, setiap panduan belanja mendapat alokasi 10.000 yuan. Melihat kedatangan tiran lokal, saya tentu saja sangat antusias. Liu Yehan tersenyum dan berkata, apakah manajer Anda yang ada di sini? Ya, Tuan Liu, tolong. Pemandu belanja nona membawa Liu Yehan ke ruang VIP transaksi kemarin, dan kemudian membuatkannya secangkir teh. Tuan Liu, tunggu di sini, manajer kami yang akan segera datang. Panduan belanja setelah nona keluar sebentar, manajer uang dari toko emas datang. Saya tidak tahu apakah itu aturan berpakaian di sini. Manajer uang masih berpakaian seperti kemarin. Ia terlihat sangat energik saat mengenakan stoking berwarna daging pada setelan profesional. Begitu manajer uang masuk, dia berkata dengan lantang. Selamat datang kembali Tuan Liu. Saat dia berbicara, matanya beralih ke ransel di belakang Liu Yehan. Bukankah ini sekantong emas lagi? Emas yang dibelinya kemarin menghasilkan banyak uang, dan gajinya lebih dari 1 tahun. Liu Yehan tidak banyak bicara. Ia baru saja membuka ransel yang telah ia siapkan, dan 20 keping emas dijadikan 500 gram emas yang bersinar dengan cahaya keemasan. Manajer Wang, bisakah kamu membeli ini di tokomu? Manajer Wang memandang mata Liu Yehan dengan cara berbeda. Dia baru saja menjual 1 juta emas kemarin, dan hari ini dia benar-benar mengeluarkan emas 2 kali lebih banyak dari kemarin. Bukankah ini benar-benar perampokan? Berpikir seperti ini di dalam hatinya, manajer Wang tidak berhenti sedikit pun. Tentu saja tidak apa-apa, atau harga kemarin. Setelah pesanan ini selesai, dapat dilakukan tanpa harus melakukannya di toko emas. Tidak masalah. Liu Yehan mengangguk. Keduanya sudah melakukan transaksi kemarin, dan prosesnya sangat familiar. Setelah diperiksa mesinnya masih sama seperti kemarin. Tuan Liu, total 10.000 gram emas, sesuai harga kami kemarin, 250 yuan gram, total 2,5 juta, telah dikreditkan ke rekening Anda. Liu Yehan menyalakan ponselnya sendiri, dan setelah beberapa saat, dia menerima pesan teks yang menunjukkan bahwa ponselnya telah menerima 2,5 juta yuan. Tak disangka,
uang begitu mudah didapat. Setelah 2 hari bekerja, deposit saya sendiri akan meningkat menjadi lebih dari 3 juta. Tidak, masih ada 460 kilogram di ruang penyimpanan, artinya puluhan juta. Tentu saja, hal-hal ini tidak dapat ditangani seperti sekarang, dan pembukaan toko emas sudah dekat. Sekarang emasnya hanya 400 kilo, dan masih banyak emas yang tertinggal. Liu Yehan bermaksud mendapatkan semua emas dari pemukiman Jiahang di tangannya sendiri. Bab ke-21. Liu Yehan mengetahui di internet bahwa membuka toko emas yang lebih kecil mungkin memerlukan biaya 1 juta yuan, sedangkan toko yang lebih besar mungkin memerlukan biaya 2 hingga 3 juta yuan. Namun harga ini terutama karena emas merupakan yang akan dijual dan yang lainnya tidak jauh berbeda dengan toko biasa, yaitu biaya dekorasi, biaya tenaga kerja, dan sejenisnya. Liu Yehan membuka toko emas untuk menjual emasnya sendiri, jadi jika dihitung, tidak perlu 1 juta untuk membuka toko. Sudah terlalu lama untuk mendekorasi ulang toko sendirian. Yang terbaik adalah membeli di toko dan menjualnya langsung. Toko ini sangat bagus. Kalau toko ini bisa dijual pasti lebih bagus lagi. Memikirkan hal ini, Liu Yehan segera bertanya. Manajer Wang, Anda bertanya kepada atasan Anda, apakah ada niat untuk menjual toko ini? Berapa biayanya? Manajer Wang tercengang. Apakah ini akan membeli toko ini? Dia segera sadar kembali. Bos kami tidak ada di sini. Saya belum pernah mendengar niat bos untuk pindah. Mal ini merupakan mal lokal terbesar, dan toko tempat dia bekerja merupakan toko tua yang terkenal dengan lalu lintas yang baik, dan kemungkinan dia mau menjual terlalu kecil. Aku tahu, kamu bantu aku bertanya. Mungkin bosmu benar-benar punya ide untuk pindah. Kalau begitu Tuan Liu, tunggu di sini, dan saya akan bertanya kepada bos kita. 5 menit kemudian, manajer Wang masuk dan berkata dengan nada meminta maaf. Saya sangat menyesal, bos kami mengatakan bahwa kami tidak akan pindah untuk saat ini, tetapi dia berkata bahwa kami dapat bekerja sama lagi jika ada kesempatan. Liu Yehan tidak merasa terganggu. Toko emas bukan satu-satunya milik mereka. Ada beberapa toko di sini. Meski tidak dijual di sini, Anda tetap bisa pergi ke pusat perbelanjaan lain dan selalu bisa membelinya. Terima kasih, kami akan bekerja sama nanti. Setelah keluar dari toko emas, Liu Yehan pergi ke toko emas di sebelahnya, tetapi dia juga tidak berniat untuk menjual tokonya. Ya, sepertinya saya harus pergi ke pusat perbelanjaan lain. Sebagai kota besar, Jiacheng lebih baik dari kota-kota lapis pertama seperti ibu kota kekaisaran dan ibu kota kekaisaran, namun memiliki lokasi yang bagus dan jumlah penduduknya tidak terlalu sedikit. Selain itu, terdapat beberapa pusat perbelanjaan besar di dekatnya. Saya mencari toko emas di beberapa mall, dan akhirnya menemukan toko di kota Yantai yang bersedia menjual tokonya. Kantor manajer toko Longfeng Xiangjin, toko emas terbesar di kota Yantai. Bos Liu, terima kasih telah banyak membantu saya. Saya serahkan toko ini kepada Anda. Saya berharap bisnis Anda sejahtera dan sejahtera. Seorang pria paruh baya dengan perut buncit memegang erat tangan Liu Yehan. Tangan lawannya terlalu berminyak. Liu Yehan mengulurkan tangannya tanpa bekas. Anda sopan, Bos Zhang. Liu Yehan membeli toko emas terbesar di kota Yantai dengan harga 3 juta. Faktanya, bisnis toko ini cukup bagus. Jika bukan karena bosnya mengalami kecelakaan, akan sangat sulit bagi Liu Yehan untuk membeli toko ini dengan harga 3 juta. 3 juta pada dasarnya adalah harga biaya. Karyawan di luar tidak mengetahuinya, dan setelah beberapa saat, pemiliknya sudah berganti. Setelah menyelesaikan formalitas, Bos Zhang keluar dari ruangan manajer dan memanggil semua karyawan untuk mengumumkan. Karyawan yang terhormat, saya telah menjual toko ini kepada Bos Liu. Saya ingin meminta Bos Liu untuk berbicara. Setelah Bos Zhang mengumumkan perubahan kepemilikan, dia diam-diam meninggalkan tempat kejadian, dan adik perempuan pemilik, manajer toko, telah menerima kabar bahwa
dia telah meninggalkan toko emas bersama Bos Jang. Setelah Bos Jang membuat pengumuman, semua karyawan di bawah membicarakannya. Apa? Bosnya berubah? Saya tidak tahu apakah Anda akan memecat kami? Mungkin tidak. Saya telah melakukan pekerjaan dengan baik di sini. Saya harap tidak. Lihatlah para manajer toko sebelumnya semuanya pergi. Apakah nanti giliran kita? Pendengaran Liu Yehan sangat bagus, dan semua suara karyawan yang berdiskusi dengan suara pelan dapat terdengar dengan jelas. Semuanya, diamlah. Setelah karyawan di bawah berhenti berbicara dengan suara pelan, Liu Yehan mengumumkan. Jangan khawatir, Anda tetap bekerja seperti sebelumnya. Saya tidak akan memecat siapapun. Setelah jeda, ia melanjutkan. Selama Anda bekerja keras, bonus dan hal lainnya tidak akan berkurang untuk Anda. Saya umumkan bahwa mulai hari ini, gaji setiap orang akan meningkat sebesar 20%. Saya harap semua orang akan bekerja keras. Mendengar bahwa saya tidak perlu dipecat dan gaji saya naik, semua orang bertepuk tangan. Hanya ada 15 karyawan di toko emas. Ini masih merupakan toko emas besar. Kalau toko emas kecil lainnya, banyak yang langsung diawasi pemiliknya dan tidak ada karyawan yang dipekerjakan. Gaji 15 orang naik 20% dan uangnya tidak banyak. Liu Yehan tahu bahwa jika Anda ingin karyawan di bawah ini bekerja keras, mengatakan banyak hal baik, berbicara tentang cita-cita, dan berbicara tentang kehidupan, itu tidak ada gunanya. Setelah mengumumkan modal pengolahannya, mereka berangkat bekerja sendiri. Tuan Song, mohon tetap di sini. Liu Yehan memanggil Song yang hendak pergi. Master Song adalah ahli pemrosesan dan perbaikan perhiasan di toko ini. Dia adalah seseorang berusia 50-an yang mengandalkan pemrosesan dan pemeliharaan perhiasan yang ditemukan di toko emas. Dari perhiasan yang tersisa di toko, hasil karya Master Song masih sangat bagus. Emas di ruang penyimpanan Liu Yehan dilebur menjadi 500 gram batu bata emas. Jika Anda ingin menjual batu bata emas tersebut menjadi emas perhiasan, Anda harus mengandalkan keahlian para pengrajin. Bos? Master Song berhenti dan berteriak dengan hormat. Tuan Song, toko akan mengandalkan keahlian Anda di masa depan. Saya akan menaikkan gaji Anda sebesar 50%. Saya harap Anda akan bekerja keras. Terima kasih, Bos. Saya pasti akan bekerja keras. Guru Song sangat berterima kasih. Gajinya sebelumnya adalah 10.000 yuan, dan setelah kenaikan 50%, menjadi 15.000 yuan. Gaji ini sudah dianggap sangat bagus di industri ini. Mari kita lihat apakah ada ahli terampil yang bersedia datang ke toko kita. Temukan beberapa orang lagi. Mengingat masih banyak emas yang bisa didatangkan, Master Song saja tentu tidak cukup. Dia membutuhkan lebih banyak orang. Oke, Bos? Tentu saja, Liu Yehan tidak bisa hanya mengandalkan pengantar Master Song untuk datang dan meminta seseorang menambah perekrut. Emasnya belum dikeluarkan untuk saat ini. Emas yang tersisa di toko sudah cukup untuk diproses oleh Master Song. Liu Yehan mengeluarkan telepon dan menelepon Shidawei. Fai Egra, saya telah membuka toko emas, Anda dapat mengundurkan diri dan datang membantu saya. Apa? Apakah kamu bercanda? Shidawei tampak tercengang. Dia baru saja mengatakan bahwa dia akan membuka toko sendiri di pagi hari, dan dia sudah membuka toko emas setelah hari itu. Sungguh, di toko Long di kota Intai, toko ini sekarang menjadi milikku. Kakak Yu, jika kamu berbohong padaku, makan malammu malam ini adalah milikku. Kemarilah dan kamu akan tahu. Baiklah, tunggu kamu, aku akan segera datang. Keduanya sering melontarkan lelucon kecil, namun Shidawei merasa Liu Yehan tidak bercanda kali ini. Tempat kerja Shidawei tidak jauh dari kota Intai. 15 menit kemudian, Shidawei tiba di tempat yang dikatakan Liu Yehan. Shidawei, ini toko emasku. Liu Yehan melihat Shidawei melihat ke pintu. Kakak Yu, apakah kamu benar-benar mengambil toko ini?
Apakah kamu tidak bekerja sama dengan mereka untuk menipuku? Meskipun dia melihat Liu Yehan berdiri di depan pintu kamar manajer, Shi Dawei masih tidak dapat mempercayainya. Toko ini benar-benar di bawah pasaran, tidak ada 2 jutaan, dan tidak bisa dirobohkan sama sekali. Apakah kamu belum melihat semua ini? Apakah kamu masih meragukannya? Liu Yehan membawa Shi Dawei ke kamar manajer. Beberapa saat kemudian, seorang pemandu belanja menuangkan 2 gelas air. Fai Egra, keluarlah dari kerjaanmu dan datang dan bantu aku, toko emas ini kekurangan manajer. Liu Yehan berkata dengan sungguh-sungguh. Manajer toko, sebagai posisi terpenting, bertanggung jawab atas seluruh uang toko emas. Dia membutuhkan orang yang dapat dipercaya untuk membantunya mengelolanya. Di kota ini, selain Shi Dawei, tidak ada yang lebih bisa dipercaya. Poin utamanya adalah kita perlu membantu menjual emas yang dibawa dari akhir zaman. Dia lebih membutuhkan orang yang dapat dipercaya, jadi Shi Dawei adalah kandidat yang paling penting. Baiklah, saya akan mengundurkan diri pada sore hari dan datang ke sini untuk bekerja besok. Shi Dawei tidak bertanya tentang manfaatnya sendiri. Dia yakin Liu Yehan tidak akan memperlakukannya dengan buruk. Mengetahui bahwa Liu Yehan benar-benar membuka toko emas, dia segera datang membantu. Ayo pergi bersama siang ini, dan aku juga akan pergi ke perusahaan dan mengundurkan diri. Oke, ayo kita pergi bersama. Kalau kamu menjadi bos bagi dirimu sendiri, tentu saja kamu tidak perlu bekerja lagi. Orang-orang di toko emas diatur untuk mengelola toko emas sementara, dan keduanya kembali ke perusahaan. Sekembalinya ke perusahaan, keduanya langsung mengajukan surat pengunduran diri ke perusahaan. Menurut proses pengunduran diri yang normal, perusahaan harus diberitahu 1 bulan sebelumnya. Tapi Liu Yehan, tentu saja, tidak bisa menunggu 1 bulan lagi. Masih ada toko emas di Malang perlu dikelola. Bos dari keduanya berbicara dengan mereka berdua, dan mengetahui bahwa mereka telah keluar untuk memulai bisnis, dan berkata kepada mereka, memulai bisnis itu berisiko. Biasanya keduanya rukun dengan atasannya dengan cukup bahagia, dan mereka melakukan serah terima dengan perusahaan pada sore harinya, yang dianggap sudah keluar dari perusahaan. Xie Hongdong cukup terkejut saat mengetahui keduanya akan mengundurkan diri. Dia tidak tahu mengapa mereka baik-baik saja, jadi dia tiba-tiba mengundurkan diri. Tetapi setiap orang memiliki ambisinya masing-masing. Dia dan Liu Yehan tinggal di asrama yang sama, dan hubungannya tidak sedekat keduanya. Setelah mengundurkan diri dari perusahaan, tentu saja ia tidak bisa terus tinggal di asrama. Asrama itu disediakan oleh perusahaan. Sore harinya, saya menyewa 2 suite di apartemen sebelah kota Yintai, dan kedua suite tersebut terhubung. Semula ia ingin menyewa kamar dengan 2 kamar tidur dan 1 ruang tamu, namun kalau dipikir-pikir, ia tetap harus memiliki ruang pribadi. Ia memiliki banyak hal yang tidak bisa diketahui orang lain, sehingga akhirnya ia memilih untuk menyewa 2 apartemen. Meski keduanya sudah tinggal di kota ini selama 2 atau 3 tahun, mereka tidak punya banyak barang. Mereka menemukan truk kecil dan melakukan perjalanan untuk menyelesaikannya. Sore harinya, Liu Yehan membuat janji dengan Xie Hongdong dan Shi Dawei dan makan bersama di sebuah restoran kecil yang pernah dia makan sebelumnya. Saya ingin pergi ke Jinjiang International Hotel, tetapi saya tidak punya janji dan harus menyerah. Saudaraku Yu, kuharap kamu mendapat banyak uang. Xie Hongdong berkata sambil membawa segelas anggur. Saat ini, dia juga mengetahui bahwa keduanya telah membuka toko emas di kota Yintai. Terima kasih, kakak dong. Setelah mereka bertiga makan malam, mereka pergi ke KTV lagi, bernyanyi dan menari, dan akhirnya keluar. Mereka semua minum sampai pusing. Ketiga orang tersebut tinggal di asrama selama bertahun-tahun, sehingga mereka berpisah. Setiap orang mempunyai lintasan hidup masing-masing orang. Jika dipisahkan, mereka mungkin hilang. Apapun yang terjadi, hidup masih terus berjalan. Keesokan paginya, Liu Yehan tidak memilih untuk pergi ke dunia lain. Bagaimanapun, selama dia tidak ke dunia lain,
dan dia bisa pergi kapan saja. Tapi dia masih memeriksa sistemnya. Informasi pribadi. Nama, Liu Yehan. Kekuatan, 27-10. Fisik, 28-10. Kelincahan, 24-10. Energi mental, 11-0. Poin, 0. Efek ramuan evolusi genetik masih mulai berlaku secara perlahan. Dibandingkan dengan hanya menggunakan ramuan evolusi genetik, setiap atribut telah ditingkatkan, dan kekuatannya meningkat 2 poin. Dia tidak tahu seberapa besar kenaikannya pada akhirnya. Dia memperkirakan data akhir ramuan evolusi genetik tingkat pertama seharusnya berjumlah ke-30. Melihat bilah tugas lagi, tugas baru telah disegarkan. Tugas 1, bunuh 10 zombie tingkat pertama. Hadiah tugas, 200 poin. Kemajuan tugas, 0/10. Apakah tugas ini disegarkan sekali sehari? Alangkah baiknya jika tugas ini bisa diserahkan ke orang lain, membunuh ratusan zombie saat itu. Tugas tersebut pasti sudah selesai sejak lama. Disayangkan. Namun, membunuh 10 zombie sekarang relatif mudah. Anda dapat menyelesaikan tugas ini saat berikutnya Anda pergi ke ujung dunia. Zombie tingkat pertama? Itu seharusnya mengacu pada zombie biasa. Apakah zombie spesial itu adalah zombie tingkat 2? Apakah ada zombie yang lebih maju? Misalnya, zombie tingkat ketiga? Zombie tingkat 4? Apa bentuk semuanya? Sangat mungkin untuk memikirkannya, tetapi para penyintas itu belum pernah bertemu dengan mereka, atau jika mereka pernah bertemu dengan mereka, saya tidak tahu apakah mereka adalah zombie tingkat ketiga, tingkat keempat, atau bahkan tingkat yang lebih tinggi. Di antara zombie spesial itu, pasti ada zombie yang lebih maju. Lupakan saja, jangan pikirkan mereka untuk saat ini. Tugas tersebut dihargai dengan 200 poin, yang tampaknya sangat bagus. Namun ketika Anda membuka antarmuka mall, masih tidak ada apa-apa, dijual sih. Mungkin akan muncul setelah mencapai titik tertentu. Lagi pula, dia tidak punya poin sekarang, meskipun dia punya poin, dia tidak bisa mengubahnya. Kakak Yu, apakah kamu sudah bangun? Suara Shidawei terdengar di luar pintu. Liu Yehan berjalan ke pintu, membuka pintu, dan berkata, "Tunggu aku akan mengganti pakaianku." Pergi ke kamar mandi untuk mencuci dan mengganti baju. Keduanya sarapan, lalu pergi ke toko emas. Ketika keduanya tiba di mall, waktu baru menunjukkan pukul 9.30. Pusat perbelanjaan wajib buka pada pukul 10, dan perlu mempersiapkan terlebih dahulu untuk membuka toko, terutama saat membuka toko emas. Ketika pintu ditutup, emas di konter akan dikumpulkan dan dijual keesokan harinya. Setelah Liu Yehan membeli toko emas kemarin, dia hanya menunjuk seorang karyawan untuk mengawasi toko emas tersebut. Ketika pintu ditutup, Liu Yehan tidak kembali, dan emas itu untuk sementara disimpan di brankas toko emas. Karyawan yang ditunjuk hampir mati ketakutan. Karena takut akan terjadi kecelakaan, dia datang bekerja keesokan paginya dan merasa lega saat melihat emas utuh di brankas. Ketika keduanya tiba di toko emas, emas tersebut telah diletakkan di konter untuk dipajang. "Hai bos!" Pemandu belanja Nona melihat bos datang dan berteriak serempak. "Kebetulan kalian semua ada di sini. Izinkan saya mengumumkan kepada kalian, manajer toko baru kalian." Tak lama kemudian, personil pun datang. "Ini manajer toko baru Anda, Tuan Shidawei, semuanya sambut dengan hangat." Liu Yehan mengumumkan posisi Shidawei. Orang yang ditunjuk oleh Liu Yehan sebagai manajer toko sempat tersesat untuk sementara waktu. Dia pikir dia punya kesempatan untuk menjadi manajer toko. Tapi coba pikirkan, posisi seperti ini diambil oleh orang yang dipercaya oleh atasannya. Bagaimana dia bisa dibiarkan mengambilnya? Shidawei mengadakan pertemuan formal dengan asisten toko. Bab